Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mirisnasari dengan NIM P017125219008 dari Sarjana Terapan Terapis Gigi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai autoclave dalam pelayanan kesehatan gigi di era new normal. Nah, apa sih autoclave itu? Kita akan bahas di slide berikutnya ya, teman-teman. Lanjut. Nah, untuk pengertian autoclave sendiri adalah suatu bejana yang dapat ditutup yang diisi dengan uap panas dengan tekanan tinggi. Autoclave merupakan sebuah mesin steam yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Suhu di dalamnya dapat mencapai 115 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius dan tekanan uapnya mencapai 2-4 atm. Alat tersebut merupakan ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan dipertahankan pada suhu serta tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Waktu yang diperlukan untuk sterilisasi tergantung pada sifat bahan yang disterilkan, tipe wadah, dan volume bahan. Kondisi yang baik digunakan untuk sterilisasi adalah pada 15 PSI dan temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Agar penggunaan autoclave efektif, uap air harus dapat menembus setiap arat yang disterilkan. Oleh karena itu, autoclave tidak boleh terlalu penuh agar uap air benar-benar menembus semua area. Oke, lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya ada fungsi autoclave. Autoclave ini digunakan untuk melakukan sterilisasi pada wadah dan benda-benda laboratorium yang digunakan untuk penelitian. Lalu, autoclave juga digunakan untuk mematikan bahan-bahan berbahaya pada limbah medis sebelum dibuang. Autoclave juga dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan medis yang digunakan di bidang kedokteran. Nah, banyak kan fungsi autoclave. Lalu, lanjut lagi. Selanjutnya, ada prinsip kerja autoclave. Pada prinsipnya, autoclave menggunakan panas dan tekanan dari uap air. Pada prinsipnya, sterilisasi autoclave menggunakan panas dan tekanan dari uap air, biasanya untuk mensterilkan media menggunakan temperatur 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 bar selama 15 menit. Alasan mengapa digunakan temperatur ini karena pada saat itu menunjukkan tekanan 2 bar yang akan membantu membunuh mikroorganisme dalam suatu benda. Nah, untuk tekanan pada atmosfer pada ketinggian di permukaan laut air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Sedangkan autoclave yang diletakkan pada ketinggian yang sama menggunakan tekanan 2 bar, maka air akan mendidih pada temperatur 121 derajat Celcius. Pada saat sumber panas yang dinyalakan, air yang ada di dalam autoclave lama-kelamaan akan mendidih dan uap air yang terbentuk akan mendesak udara yang mengisi autoclave. Setelah semua udara dalam autoclave diganti dengan uap air, katup uap atau udara ditutup sehingga tekanan udara dalam autoclave naik. Pada saat mencapai tekanan dan temperatur yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai dan timer mulai menghitung waktu mundur. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan sehingga tercapai tekanan normal. Lanjut lagi. Nah, adapun jenis-jenis autoclave sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada gravity displacement. Udara dalam ruang autoclave dipindahkan hanya berdasarkan gravitasi. Prinsipnya adalah memanfaatkan keringanan uap dibandingkan dengan udara, sehingga udara terletak di bawah uap. Lalu yang selanjutnya ada pre-vacuum atau high vacuum. Autoclave ini dilengkapi pompa yang mengevakuasi hampir semua udara dari dalam autoclave. Lalu yang terakhir ada steam flush pressure pulse. Nah, autoclave ini menggunakan aliran uap dan dorongan tekanan di atas tekanan atmosfer dengan rangkaian berulang. Waktu siklus pada autoclave ini tergantung pada benda yang disterilisasi. Jadi, perbedaan ketiga jenis autoclave ini terletak pada bagaimana udara dihilangkan dari dalam autoclave selama proses sterilisasi. Lalu, bagaimana sih cara kerja autoclave?
Nah, fase cara kerja autoclave sendiri itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase pengkondisian. Fase ini ketika objek yang akan disterilkan telah dimasukkan ke dalam autoclave, maka sistem vakum dalam autoclave akan menyala. Vakum tersebut akan membuang udara di dalam autoclave yang menghambat proses sterilisasi dengan menggunakan sistem penguapan. Uap yang dihasilkan oleh autoclave dapat memaksa udara yang ada di dalamnya untuk keluar, sehingga kita dapat masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase paparan. Nah, fase paparan itu sendiri, setelah udara dibuang, maka saluran sterilisasi akan tertutup. Uap yang dihasilkan oleh autoclave akan terus keluar di dalamnya, sehingga tekanan dan suhu di dalam autoclave meningkat. Setelahnya, terjadi proses paparan di mana barang-barang yang akan disterilkan akan didiamkan di dalam autoclave selama beberapa waktu dan dibiarkan terpapar uap yang di dalamnya agar seluruh sisa bakteri dan sel lainnya yang menempel pada objek yang disterilkan dapat dibersihkan secara menyeluruh. Lalu, yang terakhir ada fase pembuangan. Nah, ketika barang-barang sudah disterilkan di dalam autoclave dalam beberapa waktu, maka fase terakhir adalah fase pembuangan. Pada fase ini, uap yang mengumpul di dalam autoclave akan dibuang dan Anda harus mendiamkan barang-barang yang telah disterilkan hingga benar-benar kering. Setelahnya, Anda dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk penelitian selanjutnya. Nah, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan autoclave, yaitu yang pertama, jangan masukkan barang-barang yang tidak tahan panas atau bahan yang kedap air ke dalam autoclave ya. Yang kedua, pastikan barang yang akan disterilkan ditempatkan pada wadah yang sekunder. Lalu yang ketiga, jangan buka penutup autoclave ketika mesin sedang dalam kondisi aktif. Yang keempat, barang-barang yang diletakkan di dalam autoclave tidak boleh menyentuh sisi bagian autoclave. Lalu yang terakhir, perhatikan batasan muatan barang yang dapat dimasukkan ke dalam autoclave untuk 1 kali proses sterilisasi. Nah, untuk kesimpulan dari autoclave yang sudah saya jelaskan, adapun kesimpulannya yaitu autoclave adalah suatu bejana yang dapat ditutup yang diisi dengan uap panas dengan tekanan tinggi. Autoclave ini digunakan untuk melakukan sterilisasi pada wadah dan benda-benda laboratorium yang digunakan untuk penelitian, mematikan bahan-bahan yang berbahaya pada limbah medis sebelum dibuang, dan mensterilkan peralatan medis yang digunakan di bidang kedokteran. Nah, baik, sekian dari saya mengenai autoclave dalam pelayanan kesehatan gigi di era new normal. Semoga dapat memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.